Oke, selanjutnya sebelum kita menimbang, kita harus memperhatikan yang pertama, kita akan menyiapkan bahan yang mau ditimbang. Ini yang mau kita timbang ya, kita sudah siapkan wadah untuk menimbang. Kebetulan di sini kita pakai kaca arloji. Kemudian sendok juga kita harus memperhatikan sendok itu ada yang bentuknya logam, ada yang plastik, ada yang ini seperti ini sepertinya bahan melamin seperti itu ya. Nah, yang mana yang mau kita pilih, kita menyesuaikan sifat dari bahan kimia tersebut. Kalau misalnya sifatnya dia mudah bereaksi dengan logam, maka kita jangan menggunakan sendok yang logam. Nah, biasanya kalau untuk kristal seperti ini ya, itu bisa menggunakan sendok ini ya, melamin. Tapi kalau kristalnya tidak menimbulkan reaksi juga boleh ya pakai yang logam. Nah, selanjutnya setelah kita siapkan semuanya, kita harus memperhatikan keadaan timbangan ini sudah siap digunakan atau belum. Pertama, kita harus nyalakan timbangan paling tidak 30 menit atau kalaupun kelamaan 20-an menit lah ya. Kita diamkan 20 menit supaya dia hangat ya istilahnya gitu si mesinnya ini. Kemudian kita perhatikan di sini kemampuan timbangan. Kalau kita lihat ini dia mampu sampai 4 angka di belakang koma, 1, 2, 3, 4. Maka kalau mampu menunjukkan sampai dengan 4 angka di belakang koma seperti ini, dia biasanya lebih teliti dan lebih mahal. Ada yang cuma 3 gini ya nolnya, ada yang 2 gitu. Kalau ini 4 dan ini satuannya sudah gram, jadi sudah tidak perlu diubah. Kalau mau mengubah, kita klik yang di sini, kita pilih yang di sini. Oke, sudah siap ya. Kemudian kita lihat waterpass sudah saya foto tadi, jadi nanti saya tunjukkan ya, harus di tengah gitu ya. Udah Pak tadi, udah di tengah ya. Ini lihatnya harus dari atas ya, tepat sekali seperti ini. Dari samping waterpass sepertinya agak miring, tapi kalau di atas banget seperti ini, waterpassnya udah bener di tengah, berarti timbangannya sudah siap digunakan. Jangan sampai ketika kita menimbang waterpassnya tidak benar-benar di tengah ya, kita melihatnya di atasnya seperti ini ya, tepat tegak lurus gitu. Nah, selanjutnya di sini ada banyak jendela ya, jendela timbangan, kaca yang digunakan untuk buka tutup. Ini yang mau kita timbang itu kan bisa larutan, bisa padatan. Kalau padatan biasanya kita buka salah satu sisi sebelah kanan ya, dikit saja gitu. Nah, kemudian kita masukkan wadahnya, kaca arlojinya. Nah, kita sudah masukkan, kita tutup dulu. Ini kan ada massa ya yang terukur. Nah, yang ini kita nolkan dulu ya, beratnya si kaca arloji harus 0. Tapi bisa juga kalau kita mau mencatat ya, mencatat beratnya ini nanti tinggal dikurangi. Jadi misalnya mula-mula berat kaca arloji 22,7053, setelah kita isi bahan kimia beratnya jadi 28. Ya berarti massa zat yang ditimbang itu tinggal 28 dikurangi 22,7053. Jadi ada 2 cara ya dalam menimbang. Bisa kaca arlojinya kita nolkan, atau kita catat seperti ini ya, beratnya dia itu berapa ditambah, berarti kalau mau menimbang 0,381 tinggal ditambah 22,7053 ditambah 0,381, hasilnya berapa, berarti nanti nimbangnya harus sebanyak itu gitu ya. Oke, langsung saja kita nolkan saja ya supaya lebih mudah, karena saya belum menghitung, jadi saya nolkan. Berarti sekarang si kaca arloji yang ada di dalam timbangan itu sudah dihitung sebagai 0 gitu ya, tidak terhitung masanya dia. Kita buka sedikit. Nah, hati-hati ketika kita menimbang, karena apa? Karena kalau kita nimbangnya kelebihan,
itu akan sulit diambil ya, diambil di sini itu agak sulit, jadi usahakan tepat gitu ya. Kita akan memulai proses menimbang. Sebelumnya ini kayaknya agak terlalu sedikit saja ya, kalau bisa ya buka kacanya, karena kena angin itu bisa mempengaruhi timbangan, mempengaruhi berat yang kita timbang. Tisu 0,381 ya. Oke, kalau sudah kita ambil, selanjutnya kita akan melarutkan. Kita menuju ke meja